Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang di Pagelaran, guys. Ini saya namanya Napak Tilas ya. Saya dulu kan pernah di Kecamatan Pagelaran. Ya. Kali ini saya ketemu dengan putranya teman saya. Ya. Ini bapaknya dulu ini yang mensupport waktu saya mengadakan kegiatan di kecamatan. Ya, waktu itu saya mengadakan lomba kuis kata berkait ya. Jadi Pak Samsul dulu memberikan semacam hadiahnya. Ayo sini, nggak apa kamu gabung di sini. Nanti kamu masuk YouTube. Jangan dianu loh ya. Ya di sini nggak apa-apa. Sini loh. Ya. Jadi dulu ya Mbah ini ya dulu kerja di kecamatan sini. Kamu waktu itu belum ada sih An. Sekarang kamu usia berapa sih? Usianya berapa? Berapa tahun? Nah, 7 tahun. Biasa, kalau Januari aku 8. Januari lagi. Udah sekolah? Sekolahnya kelas berapa sekarang? Sekolah. Loh, kan kelas 7 kan sudah sekolah dong. Kelas 1 SD. 3. Loh, 2. masuk kelas 3. Masa umur 4 tahun sudah sekolah SD. Ayo, kamu sekarang coba doa apa yang kamu bisa, ayo. Doa mau tidur apa doa sebelum makan? Doa mau tidur, terus Al-Fatihah, surat An-Nas. Wih, sekarang baca Al-Fatihah aja. Ya, ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agak segini nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang anu aja, surat pendek, tapi pelan-pelan aja, jangan anu pelan-pelan. Surat pendek apa yang kamu bisa? Surat An-Nas. Oke, ayo. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, al jinnati wan nas. Sedih. Udah ya. Sekarang saya mau ngomong sama Om ya. Kamu di sini ya. Diam di sini atau main sana? Oke. Main. Oke. Jadi kali ini saya ingin bersosialisasi tentang program rumah YouTube ya. Hanya kegelisahan saya dengan adanya kemajuan teknologi ini ya. Jadi masyarakat istilah RSIG random ya. Misalkan kepingin opo ae ya muncul ya. Jadi kayak nggak ada batasan-batasan ya. Misalnya melihat film-film yang nggak jelas-jelas itu muncul juga. Nah dari situlah ya kami bikin satu ketertarikan ya dengan rumah YouTube. Rumah YouTube merupakan versi kami untuk mengembangkan YouTube ya. Bagaimana rumah YouTube tadi lebih kepada kemanfaatan masyarakat yang kita fasilitasi ya. Kalau biasanya itu kalau kita bikin YouTube itu kan tim kita yang dapat monetisasi dari YouTube tadi ya. Dari situlah kami dari Warisbi ini ingin bikin satu pemodelan YouTube versi Warisbi tadi. Bagaimana YouTube kita buat ya itu lebih kepada memfasilitasi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Ya, sehingga dari situ kontennya bebas. Ya.
konten bebas dan liputannya masuk nggak diedit nggak masalah. Katakanlah misalkan ada kegiatan yasin, tahlil, tiba ya, ada kegiatan bandengan, kerja bakti, misalkan info jual beli mobil, motor ya, atau misalkan ulama kampung misalkan berceramah di channel ini. Ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ya, perkenalkan dulu jenengan ya, namanya siapa ya, terus aktivitas sehari-hari apa. Terus terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, menurut sampean di apa? Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gading Dani Damara, biasa dipanggil Mas Gading. Untuk kesibukan sehari-hari, saya itu ngajar di Pondok Al-Rifai 2, Pak. Oh, berarti Ustadz ya? Bisa dibilang Ustadz. Ya bukan bisa dibilang ya, berarti Ustadz. Soalnya saya ngajar di Al-Rifai itu kebetulan di unit SMA, tapi ngajarnya mapel olahraga. Oh, olahraga. Bukan guru dininya yang ngaji, betul. Oh, ya. Oke. Terus pendapatnya jenengan tentang YouTube ini apa, Mas ya? Jadi apa yang saya sampaikan tadi ya, menurut sampean pemodelan yang lagi kami sosialisasikan ya apa? Kalau menurut saya pribadi, apa yang jenengan sampaikan tadi itu untuk prospek jangka panjangnya itu sebetulnya bagus sekali, Pak. Soalnya benar kata panjenengan, kalau proses apa tadi hasil dari monetisasi video, kalau untuk biasanya channel YouTube yang official yang tim itu memang kan hasilnya kan memang buat tim. Kalau program dari jenengan tadi yang jenengan sampaikan itu untuk masyarakat, jadi manfaatnya lebih luas ya. Jadi benar Mas Gading, jadi memang harapan saya gini ya. Jadi versi yang kami ciptakan ini bukan berarti nggak ada kemungkinan untuk monetisasi ya. Jadi nanti di saat memang pingin adanya monetisasi ya, ada metodenya. Contoh misalkan ya, kan konsep saya rumah YouTube ini kan masyarakat kan bisa nyuting sendiri, dikirim ke admin ya, misalkan mau jual beli mobil, motor segala macam. Otomatis kan kontennya pendek-pendek, ya kan? Nanti agar ada monetisasi dari YouTube ya, jadi video yang pendek-pendek tadi kita gabung ya jadi satu film, nah terus kita kasih prolog, ya misalkan bahasanya wis, halo guys, halo guys, hari ini ada 5 info, ya jual beli mobil, motor, sepeda bekas, misalkan kulkas atau apa segala macam, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti liputannya. Nah, dari sini kemungkinan adanya monetisasi YouTube tadi ya layak tonton. Kenapa? Di saat informasi pendek tadi, hati-hati sayang ya, jangan gitu sayang. Duduk di sini aja kalau gitu, ya. Jadi nanti di saat ada prolognya, ya pengertian layak tonton tadi ya. Di saat masyarakat melihat ya prolognya tadi, itu kan ada ketertarikan untuk melihat video penuhnya kayak apa. Istilahnya biar nggak gagal paham, ikuti sampai selesai guys. Nah, misalkan seperti itu. Ya Pak, menurut sampean? Iya bisa. Jadi di awal dikasih prolog agar penontonnya itu nanti pengen tahu apa sih yang ada di dalam. Nah, benar. Ada dari situlah yang akhirnya nanti kan untuk mengejar jam tayang kan di situ, ya kan? Nah, di saat nanti orang yang nonton tadi misalkan dia nonton sampai selesai, di situ mahalnya sebenarnya YouTube itu, ya. Dan untuk rumah YouTube ini kita tidak akan jenuh. Ya, kalau misalkan kreator ya, katakanlah misalkan kita sudah meliput wisata misalnya sak Malang, ya, di saat misalnya
belum dapat monetisasi dari YouTube ya, kan dia capek juga. Pokoknya ada cerita nih ya, teman saya. Dia bikin konten ya, mancing welut. Sampai bungkul oleh-oleh. Dan dari situlah gambaran-gambaran, soalnya apa? Sudah banyak bikin konten yang sama. Gitu loh. Kayak misalkan komunitas water. Ya. Mungkin yang monetisasi mungkin yang pertama-pertama. Ya. Yang mungkin istilahnya tiru-tiru. Ya mungkin udah ketinggalan kereta kan gitu. Ya kan? Nah, kalau di sini karena informasi itu terus berkembang. Iya kan? Nah, kayak misalkan sampean misalnya ya. Sampean kan berarti dari kan sampean apa sebagai ustadz di Pondok Al-Rifai tadi kan sampean misalkan ekstrakurikuler olahraga misalnya ya. Nah, di sana kan sampean berpotensi misalkan menjual produk olahraga. Ya. Nah, di saat ada rumah YouTube ini kan akhirnya media ini untuk memperkenalkan usaha baru sampean kan sangat efektif. Ya kan? Nah, bisa jadi misalnya wes aku aku pingin jadi pengepul ayam kampung misalnya. Peluang. Atau pengepul pisang, peluang. Ya, atau menjadi pengepul misalkan bolok kependem, peluang. Pokoknya masyarakat akhirnya tahu. Oh, lek sing dodol pisang iki kok lek kon pisangmu tuwek. Dolen nang kono. Payune lumayan, guys. Ya. Ya, Pak menurut sampean? Nggih, bagus ya, Pak. Ya. Sesuai pasti nanti adalah kebutuhan masyarakat seperti itu. Nanti yang akan langsung menjurus ke itu apa? Konten tersebut. Itu ya. Ya, itulah. Jadi harapan saya ya apalagi jenengan selaku ustadz ya saya pingin ya soalnya ya nun sewu ya ustadz atau gus ya memang sasaran saya itu ke sana ya. Tapi bukan hanya ke sana toh, Bantengan juga saya sasar ya. Bagaimana kelompok Bantengan supaya bikin YouTube. Nah, tapi nanti materinya sama di saat kita berikan peluang untuk mengelola anggaran. Ya. Mekanismenya mengalirnya uang tadi harus dikonten terus. Buat transparansi ini. Buat transparansi ya, sehingga dana yang digulirkan tadi masyarakat tahu. Ya, di saat misalkan 20 juta ya sudah dipinjam semua, berarti kan setiap bulannya kan ada uang masuk. Berarti saya bisa pinjam bulan depan. Ya. Misalkan bulan depan, misalkan saya bisa pinjam, nah, kan gitu. Ya. Dan terkait dengan mekanismenya peminjaman uang tadi, inilah harapan saya ada perubahan mindset. Ya. Jadi yang pinjam di konten, di shooting. Akhirnya mau gak nyaur kan izin. Karena sudah ke syuting. Iya gak ada. Paling enggak ya mau sore awake kate diregani mek 2 juta. Gara-gara duit 2 juta aku kate ning ngene. Viral gara-gara utang. Jadi seperti itu Mas. Jadi harapan saya nanti di saat rumah YouTube tadi menjadi panggung kegiatan ya, menjadi tempat, menjadi wadahnya anak berkreasi segala macam tadi, harapan saya pemerintah itu bisa merespon hal yang seperti ini ya, sehingga anak-anak yang punya prestasi, misalkan anak yang khatam Quran, misalkan di syuting segala macam ya, kayak anak sampean gini tadi ya, di syuting di up di YouTube tadi, intinya ya jadikan rumah YouTube ini sebagai media bersilaturahim lah secara teknologi, ya, sebagai media untuk mengedukasi, memotivasi, arahnya ke sana. Ya, tadi tadi kan berpikirnya begini, kalau kita bicara YouTube itu nanti kan Pak Ari, paling enggak spek HP-nya harus gini, harus begini, kan gitu kan? Ya. Editingnya harus bagus. Editingnya harus bagus ya. Ternyata setelah saya berikan pemahaman, karena yang kita kedepankan itu adalah informasinya. Masya liputane elek ya, umpamane ya.
iki sepeda iki si anyar guys, ya. Tapi anakku ora gelem, ya. Anakku seneng ambendino lebihan, tengane sepeda iku gak digiyahi. Ya. Mas yo liputane elek. Iki sepeda iki si apik rek mereke kayak apa merek terkenal meneh. Didol murah meneh. Mas yo liputane elek ya laku juga. Bener nggak? Jadi yang kita depankan informasinya. Oke Mas, mungkin ada lagi pertanyaan yang terkait dengan rumah YouTube ini. Sebenarnya rumah YouTube ini program dari jenengan pribadi atau program dari pemerintah ke depannya atau gimana? Oh gini, ya. Saya dulu kan saya kan mantan ASN pensiunan ya. Nah, saya dulu di Kominfo ya. Nah, jadi kami dulu waktu di Kominfo itu saya lebih terkesan dengan tupoksi saya membina anak muda. Ya. Dengan media saya Warisbi ini jadi Warisbi ini mulai saya aktif di pegawai negeri sampai pensiun ini masih saya anukan terus ya. Nah, jadi terkait dengan rumah YouTube ini memang usulan kami ya dari media. Saya kan konsultan media sosial di desa Sumber Keradenan ya. Alhamdulillah saya diminta sebagai konsultan untuk memahamkan tentang media sosial di sana. Jadi ini lebih ke program saya. Ya, jadi lebih ke program saya, ide saya, gagasan saya ya. Harapan saya ke depan pemerintah itu betul-betul ada transparansi lah, harapan saya ya. Soalnya hari-hari yang kita lihat itu kan informasi korupsi lah apa sampai miliar triliun segala macam itu kan ya. Nah sementara masyarakat ini kadang-kadang melihat yang seperti itu kan kayak sudah kepercayaannya kepada pemerintah ini sudah sangat turun. Nah dari situlah harapan saya dengan adanya rumah YouTube ini akhirnya menjadi sebuah era baru bagaimana pemerintah ke depan ini lebih transparan. Nah jadi seperti itu. Berarti awal mulanya berarti dari keresahan jenengan ya? Iya. Jadi keresahan ya tentang jadi kepercayaan masyarakat ini sudah kritis ya kepada pemerintahan ini. Ya, pertama itu, terus yang kedua juga kegelisahan kami dengan adanya random ya. Wis gampangannya apa yang kamu pinginkan wis jaluk Google dikasih. Iya pasti ada. Nah dari situlah di saat saya ada kegalauan, kegamangan tadi, saya tidak meratapi, tapi saya melakukan sesuatu. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Mas Gading. Kalau sekarang saya balik nanya nih Pak. Iya. Kalau menurut jenengan pribadi, potensi rumah YouTube nanti ke depannya untuk masyarakat Kabupaten Malang aja. Kira-kira nanti apakah berkembang dengan pesat atau mungkin akan tidak berjalan ke depannya atau gimana mungkin kalau menurut jenengan? Oke. Ya ini kembali lagi ya. Saya memang ingin mendekat kepada calon-calon bupati ya. Ya. Harapan saya nanti program ini adanya keberlanjutan. Ya, saya mengaca dari ada dulu bupati ya. Jadi memanfaatkan anak muda ya itu hanya untuk kepentingan dia menang. Ya. Setelah itu ditinggal anak muda ini. Kan itu kan? Nah, kalau dari program saya ini ya saya ingin program saya ini akhirnya menjadi salah satu program pemenangan ya, tapi berkelanjutan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana nanti rumah YouTube setiap RW tadi dipercaya pemerintah untuk mengelola anggaran. Dari situlah rasio harapan saya ke depan di saat memang pemerintah atau bupati yang memanfaatkan program saat ini misalkan terpilih jadi bupati, ya saya juga punya tanggung jawab. Dalam artian apa? Pak Bupati, ya sesuai dengan kesepakatan yang kita buat,
rumah YouTube ini harus menjadi pemodelan pemberdayaan kepada masyarakat. Di saat sampean misalkan mengingkari ini, karena YouTube ini di bawah media saya, ya. Di saat saya misalkan dituntut, saya ngajak demo 1 hari mungkin Pak Bupati akan jatuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi gampangan ini bukan cemen. Saya nggak mau mengkhianati misalkan masyarakat, misalkan ya. Yo, Pak Hari rek paling oleh amplopan itu. Wis programnya nggak jalan nih ngenem-ngenem aja. Saya nggak mungkin seperti itu Mas ya. Karena saya sendiri juga sudah tua ya. Saya dengan kegiatan saya ini gampangannya saya juga boleh sanguni urip ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di saat nanti betul-betul bergulir ya. Jadi ini peribahasa itu kan gajah mati meninggalkan gading. Gading. Ada baca seperti itu ya. Jadi di saat saya ingin kaya Mas ya, mungkin waktu saya jadi pegawai negeri saya korupsi kaya. Kan gitu. Nikmatnya apa di saat kita itu kekayaan kita dapat dari korup. Ya. Di saat orang koruptor itu terus dihujat terus kan otak kita lama-lama bisa stres. Ya enggak? Ya. Aku di situ camat saiki mobilku anu. Bendino krungu korupsi ngene-ngene kan ngeluh dhewe ndase. Ya enggak? Nah, dari situ loh. Tapi di saat alhamdulillah kayak saya silaturahim ke Abah sampean kan masih diterima. Ya karena saya dulu berusaha menjalin tali silaturahim persaudaraan sehingga masih 20 tahun seiling aja. Saya masih eling Pak Samsul. Alhamdulillah Pak, aku seiling sampean. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan saya keren-keren ya. Monggo. Terkait dengan program ini. Kalau misalkan ini nanti programnya kedepannya itu akan ada hambatan yang tidak memungkinkan untuk berjalan lagi, apakah sudah ada solusi atau mungkin nanti nyari solusinya ketika itu terjadi nih? Kan nanti gini Mas ya, pengertian hambatan ya itu yang kayak apa ya, kita berusaha mencarikan solusinya kan itu. Karena yang kita programkan ini adalah sebuah keteraturan ya. Insya Allah di saat ada satu permasalahan tadi berarti itu ada penyelewengan ya, atau misalkan yang harusnya arahnya ke sini kok ini dipakai ke sini ya. Contoh misalkan yang namanya teratur ya, di saat saya masuk ke rumah sampean kan lewat pintu bukan lewat jendela ya. Lewat jendela juga bisa masuk ya, tapi susah kan ya, tapi nggak teratur. Nah di saat saya bicara keteraturan, mari ngono Pak Ari sampean biasane lek nang omahku iku lewat pintu kok saiki lewat jendela sih. Mentang-mentang jendelaku kan teralisir sampean pecurutan. Nah, itu kan berarti sampean sudah nyalai keteraturan tadi. Kan gitu. Lah, rumah YouTube kok malah digawe politik tok Pak Ari. Kan gitu. Nah, itu kan kalau udah gitu kan kita warning. Ya. Jadi rumah YouTube jangan sampai dipolitisasi. Ya. Soalnya apa? Dengan rumah YouTube tadi sebenarnya yang kami ingin tawarkan ya di saat selaku admin golek sangune urip. Ya kan? Menyebar informasi yang bermanfaat tadi. Nah, jadilah orang yang manfaat buat orang lain. Ya. Di saat misalkan kamu manfaatkan yang lain ya di samping saya akan mewarning. Ya kan? Di samping saya mohon itu merupakan tanggung jawab moral saya karena semua rumah YouTube harus ngelink ke saya. Ya kan? Rumah YouTube ketentuannya harus begini. Ya, di saat diberikan pinjaman ya jangan sampai nggak dikonten. Ya, akan saya warning. Iya. Penyelewengan pasti berarti kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini sudah diprogramkan salah satu calon ya harapan saya komitmennya seperti itu. Jadi rumah YouTube ini gampangannya kemanfaatannya untuk masyarakat. Makanya harapan saya nanti di saat program ini dipakai ya paling enggak rumah-rumah YouTube ya diberi HP lah.
Ya, diberikan HP untuk sementara wis gak apa-apa, wis HP sampean wis opo anane pokoknya nah, seperti itu. Oke Mas, apa lagi? Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke, ya. Untuk sejauh ini rumah YouTube ini masih menjadi suatu proyek yang akan terlaksana atau mungkin bahkan sudah terlaksana, ada beberapa 1-2 RW mungkin yang sudah berjalan channel YouTube-nya atau berikut? Gini Mas ya. Terkait dengan rumah YouTube ini ya, memang kami sudah sosialisasikan ya mulai di kota ya, juga di beberapa kecamatan di kabupaten ini ya. Itu responnya sudah sangat bagus ya. Responnya sudah sangat bagus ya di kota ya. Juga responnya juga sangat bagus. Nah, dari sinilah ya, dari secara rasio tadi saya melihatnya ini kan bagus program ini ya. Nah, di saat nanti misalkan kita lombakan, nah harapannya kan itu, dengan lomba itu akhirnya menjadi sebuah percepatan rumah YouTube akan ada di setiap RW. Nah, dan lomba ini harapan saya nanti hadiahnya yang besar, ya, jadi menarik, ya. Soalnya apa, kita ngajak nang kebaikan itu nggak gampang gitu loh Mas, ya. Wah, tapi saya ini posisi lagi ngejak berat, waduh, ayo. Gue kon dia parkir sing bayari, oh wis, udah. Nah, inilah realita yang terjadi ya di saat misalkan harapan saya nanti dilombakan ya, karena yang mau kita lombakan ini nanti berkelanjutan. Nah ini. Nah, jadi nanti jenengan bisa lihat di Warisbi ya. Jadi Pak Hari itu wis teko endi ae. Seperti itu ya, di kota, di sini ini ya. Terus saya bergerak terus. Ya. Nah, dari itulah besar harapan kami ya, rumah YouTube ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, oke, dari berbagai pertanyaan sudah saya jawab. Sekarang sampean kira-kira dengan jawaban-jawaban saya tadi, menurut sampean saya bisa menerima nggak? Bisa. Jadi kemangnya di saat misalkan ada penyelewengan ya, di saat misalkan ini memang belum ada percontohan ya, nah, memang ini ada rencana ya di desa kami ya, kami sebagai konsultan di desa Sumber Keradenan ini memang ada rencana akan saya launching ya. Hanya sudah ada beberapa rumah YouTube yang sudah responnya bagus ya, tinggal respon dari para ini ya. Harapan saya nanti ada salah satu calon bupati yang Pari wes gitu launching rumah YouTube, wes tak kasih anggaran, adakan kegiatan apa, nah rencana saya seperti itu. Oke Mas Gading ya, terima kasih waktunya, alhamdulillah ya. Jadi pertanyaan sampai tadi kayaknya betul-betul menjadi pencerahan ya untuk memahami rumah YouTube tadi ke depannya kayak apa ya. Dan kami selaku penggagas ya, ada memang tanggung jawab moral ya di saat nanti ada penyalahgunaan segala macam ya. Karena rumah YouTube harus di bawah media saya. Pengertiannya apa? Ada yang mengendalikan ya. Dan saya juga ada secara moral tanggung jawab ya. Di saat nanti ada Warisbi YouTube yang ada di Batu, ya di Kota Malang, di Kabupaten, ya, saya ada tanggung jawab secara moral untuk menyambungkan, ya, agar kemudahan komunikasi antar YouTube RW tadi bisa berkolaborasi yang di Batu, yang di kota, misalkan di kabupaten, di pantai atau di mana saja. Itulah perlunya kami menaungi rumah YouTube dengan media saya tadi. Soalnya visioner media saya tadi kan bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa itu terfasilitasi di zaman teknologi ini. Ya, seperti itu. Warisbi, warung informasi bisnis. Nah, jadi harapan saya di setiap RW itu ada warung informasi, juga ada warung bisnisnya. Nah, seperti itu Mas. Jadi kayak imtak naik kelas bagaimana ya, para ustadz nanti harapan saya sering memberikan tausiah atau ceramah-ceramahnya di situ ya, sehingga frekuensi yang diciptakan oleh Allah yang disiapkan untuk
memenuhi kenikmatan atau memenuhi kebutuhan ini jangan diambil yang negatif-negatifnya aja. Ya usahakan frekuensi ini negatif semua, positif semua. Ya, dengan banyaknya para ustadz berceramah. Nah, kan gitu kan. Jadi Kak, delok iki titik scroll ustadz, scroll wah keren. Dan nggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti memang banyak ustadz-ustadz yang mulai nge-YouTube, mungkin ada yang viral, tiba-tiba viral kan, ada rezeki lebih juga. Nah, iya dong. Jadi nanti di saat rumah YouTube ini memang sudah kembangannya viewernya, ya subscribe-nya sudah banyak, ya. Nah, itu tadi setiap konten itu sudah muncul uangnya, Mas. Ya. Jadi setiap yang mengirimkan liputan tadi sudah ada uangnya. Seperti gitu. Nah, jadi dari penontonnya berapa, dari ini berapa, sudah muncul. Ini loh dari kontenmu kemarin dapat uangnya sekian. Nah ini kan potensi-potensi. Ya. Di saat sampean membuat YouTube sakar PDW, wangel. Oke guys, mungkin itu ya. Alhamdulillah ya wawancara kami dengan Ustadz Gading ini. Insya Allah bisa menjadi pencerahan ya, pemahaman tentang rumah YouTube lebih konkret ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami perbincangkan malam hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.